أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan memanjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlisul ilm. Sebagaimana biasanya pada hari Sabtu sore ini kita membaca sebuah risalah, yaitu Kitabullah Ta'ala wa Makanatuhul Azimah, karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan ini kita sampai pada halaman yang ke-47, di mana pelajaran kita yang terakhir, yaitu poin yang ke-11 mengenai hukum sujud at-tilawah. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwa sujud at-tilawah hukumnya adalah mustahab menurut mazhab al-jumhur, mazhab mayoritas para ulama. Dan disunnahkan seorang melakukan sujud tilawah pada ayat-ayat yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sujud tatkala membaca ayat itu. Kemudian kita juga membaca keterangan dari Abdullah bin Mas'ud yang dibawakan oleh Al-Syeikh Hafizahullah mengenai orang yang membawa Al-Quran hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Beliau sebutkan seorang yang membawa Al-Quran atau diistilahkan dengan Hafizul Quran, hendaknya dia menyibukkan diri dengan Al-Quran di malam hari tatkala manusia sedang nyenyak tidur.
Demikian pula menyibukkan diri dengan Al-Quran di siang hari tatkala manusia dalam keadaan lengah dan lalai. Hendaknya dia bergembira dengan Al-Quran atau hendaknya dia bersedih dengan Al-Quran tatkala manusia dalam keadaan bergembira dan dia menangis karena Al-Quran tatkala manusia tertawa terbahak-bahak dan dia larut dalam renungannya, dalam tafakkurnya, dalam kesepiannya bersama Al-Quran tatkala manusia sibuk dan larut di dalam pembicaraan mereka yang selain Al-Quran. Dan dia khusyuk bersama Al-Quran tatkala manusia itu congkak dengan berbagai kesombongan mereka. Ini pelajaran kita yang terakhir mengenai adab ataupun sifat yang hendaknya dimiliki, yang hendaknya dibawa oleh seorang hafizul Quran. Kemudian lanjutan dari pembahasan ini berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh hafizahullah taala, yanbaghi lihamilil Quran, selayaknya bagi orang yang membawa Al-Quran, maksudnya yang menghafal Al-Quran, yaitu yang membawa Al-Quran itu di dalam benak pikirannya, ayyata'ahada qalbahu wa lisanahu wa jawarihah, bahwa dia selalu menjaga, memperhatikan hatinya, lisannya, dan anggota-anggota badannya. Fala ya'taqidu illa al-haqqa bidalil, maka hendaklah jangan sampai dia meyakini kecuali kebenaran disertai dengan dalilnya. Wala yantiqu illa bisidqin wa khair, dan tidaklah dia mengucap, dia berbicara melainkan dengan kejujuran dan kebaikan. Wala ya'malu illa khairan, dan tidaklah dia berbuat, tidaklah dia bertindak melainkan juga kebaikan. Wal yahris kullal hirs ala daf'il batil an nafsihi min i'tiqadin aw qawlin aw amal, dan hendaklah dia bersemangat, memiliki antusias yang besar untuk menepis segala kebatilan daripada dirinya, apakah itu berupa keyakinan atau ucapan maupun perbuatan. Wa ayyakuffa syarrahu wa adahu 'anil nas, dan hendaklah dia menahan segala kejelekannya, segala keburukannya, dan segala gangguannya dari manusia. Nah, berarti seorang hafizul Quran akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Dia menjadi manusia yang terbaik dengan Al-Quran. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya. Karena orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, demikian sifatnya, demikian akhlaknya, demikian kepribadiannya.
dia selalu menjaga zahirnya dan batinnya, tidak meyakini kecuali kebenaran, tidak berucap kecuali dengan kejujuran dan kebaikan, tidak berbuat kecuali kebaikan, dan bersemangat untuk menolak segala bentuk kebatilan daripada dirinya, apakah itu keyakinan, ucapan maupun perbuatan, dan tidak pernah ingin mengganggu dan menyakiti manusia. Ya. Bukankah ini sebaik-baik manusia? Sebaik-baik manusia karena dia diajarkan oleh Al-Quran untuk menjadi seorang yang baik, seorang yang bermanfaat bagi manusia, seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhlak beliau adalah Al-Quran. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Dahulu akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, qala thumma liya'lam kullu muslim. Kemudian hendaklah setiap muslim mengetahui anna qira'at al-Qur'ani taratan takunu wajibatan. Bahwasanya membaca Al-Qur'an itu terkadang hukumnya bisa wajib. Kal qira'ati fi shalah, seperti membaca Al-Qur'an di dalam as-shalah. Ini hukumnya wajib. Naam. Hukumnya adalah wajib. Fa innaha wajibatun bil ijma'. Maka sungguhnya membaca Al-Quran di dalam salat itu hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama, tanpa khilaf. Ya. Kita membaca Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Kemudian kita membaca surah setelahnya itu juga Al-Quran. Nah, dan untuk Al-Fatihah ini adalah rukun daripada salat. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, maka tidak sah salatnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam As-Sahih, la salata illa bi Fatihatil Kitab. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, qala wa innama ikhtalafa al-ulama. Dan hanya saja para ulama itu berselisih. Nah, sekarang beliau akan sebutkan mengenai Al-Fatihah. Fi halil wajibu Al-Fatihatu bi'ainiha aw yakfi ghairuha min al-Qur'ani wa yujzi. Kata beliau, apakah wajib? Apakah yang menjadi kewajiban itu adalah Al-Fatihah dengan sendirinya, atau cukup yang selainnya daripada Al-Quran dan membuatnya sah? Artinya para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran di dalam salat itu hukumnya adalah wajib. Seorang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran di dalam salatnya, khususnya di waktu dia berdiri, ini salatnya batal atau dia berdosa. Ya, salatnya tidak benar. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Cuma yang mereka perselisihkan, apakah yang diwajibkan di dalam salat itu adalah Al-Fatihah itu sendiri, atau boleh dia membaca yang mana saja daripada Al-Quran walaupun bukan Al-Fatihah. Ya. Tentu dalam konsekuensi prakteknya ini berbeda. Ya.
Kalau kita mengambil pendapat bahwasanya yang wajib itu adalah Al-Fatihah dengan sendirinya, maka setiap orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya apa? Batal. Dia meninggalkan yang wajib. Ya. Tetapi kalau kita menyatakan bahwa yang wajib dalam sholat itu adalah membaca Al-Quran yang mana saja, tidak mesti Al-Fatihah, maka walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya sama sekali dan hanya membaca ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran, itu sudah membuatnya sah dalam sholatnya. Sholatnya benar. Ya. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Was-sahih al-awwal, kata beliau, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu yang wajib untuk dibaca di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Nah, wa taratan takunu mustahabbah. Ini sudah pembahasan lain. Jadi bahwa pendapat yang benar sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau bahwa Al-Fatihah itu yang wajib untuk dibaca di dalam sholat. Ya. Dalilnya telah kita sebutkan tadi, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, maka orang yang tertinggal pada sebagian rakaatnya untuk membaca Al-Fatihah berarti dia tidak mendapatkan rakaat. Ya. Ini adalah masalah yang berkembang dari masalah sebelumnya. Kalau kita menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib di dalam sholat, berarti orang yang pada sebagian rakaatnya tidak membaca Al-Fatihah berarti dia tidak mendapatkan rakaat itu. Maka dia harus menggantinya. Dia harus menggantinya. Ini pendapat yang benar insyaallah dan merupakan pendapat Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Nah, qala wa taratan takunu mustahabbah. Ya. Dan terkadang membaca Al-Quran di dalam salat itu adalah mustahabbah. Hukumnya mustahabbah. Wahya, yaitu ma zada 'ala al-qadri al-wajib fi shalah. Yaitu apa yang lebih dari kadar yang wajib di dalam as-shalah. Berarti membaca Al-Quran di dalam salat itu ada dua hukumnya. Ada yang wajib, ada yang mustahabbah. Ya. Ada yang wajibah, ada yang mustahabbah. Yang wajibah yaitu membaca Al-Fatihah. Ini tidak boleh ditinggalkan. Wajib. Sedangkan yang mustahabbah adalah membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya. Pada rakaat-rakaat yang memang disunnahkan, disyariatkan untuk kita membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya, kalau salat itu 4 rakaat berarti pada rakaat pertama dan kedua. Tapi kalau salat itu 3 rakaat berarti rakaat yang pertama dan kedua juga. Dan kalau salat itu 2 rakaat berarti pada kedua-dua rakaat kita disunnahkan untuk membaca sesuatu daripada Al-Quran setelah kita membaca Al-Fatihah. Nah, qala wa kadzalika tilawatul Qur'ani fi sa'iril awqat. Dan demikian pula membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang lainnya. Nah, jadi membaca Al-Quran itu terkadang wajib, seperti membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Kemudian membaca Al-Quran itu terkadang mustahab. Dan mustahab ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu membaca sesuatu daripada Al-Quran setelah Al-Fatihah di dalam sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran di waktu manapun dari waktu-waktu kita. Ini hukumnya apa? Sunnah.
Nah, qala wa taratan takunu makruha. Dan terkadang membaca Al-Quran itu hukumnya adalah makruh. Terkadang membaca Al-Quran hukumnya adalah makruh. Perkara yang tidak disenangi, perkara yang tidak disukai. Nah, ka'idza kanat jahriyatan tushawwishu 'ala talin aw al-musallin aw da'ijun na'imin. Kata beliau, terkadang membaca Al-Quran itu menjadi makruh. Kapan itu? Beliau contohkan seperti apabila bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang jahriyah, bacaan yang dengan suara keras, yang didengar oleh orang lain yang berada di sekitarnya. Tushawwitu 'ala talin, di mana bacaan kita itu yang dengan suara keras tadi mengganggu orang lain yang juga membaca Al-Quran. Ini bisa hukumnya apa? Makruh. Bukan bacaan Al-Qurannya itu sendiri yang makruh, tapi karena dia mengandung gangguan kepada orang lain. Oleh karena itu membaca Al-Quran dengan cara yang beradab, membaca Al-Quran dengan cara yang sopan. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, bacaan kita ini mengganggu orang lain yang membacanya pula. Terutama kalau kita membacanya di tempat-tempat yang di sana kaum muslimin berkumpul untuk membaca Al-Quran. Misalnya di dalam masjid atau di dalam majlis tertentu di mana mereka menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Apabila ada seorang yang membaca Al-Quran dengan suara lantang, dia paling keras sudah. Ya. Suaranya paling banter, paling keras, ya, sehingga mengganggu kepada bacaan orang lain, sampai-sampai orang yang berada di sekitarnya bacaan mereka keliru dan salah. Kenapa? Karena terganggu dengan bacaan dia. Mereka tidak bisa konsentrasi untuk membaca karena suaranya yang keras, suaranya yang melampaui batas. Apalagi kalau suaranya serak-serak, pecah. Ya. Kemudian tidak pula disertai dengan tajwid. Udah nggak enak, tidak memakai tajwid, mengganggu orang. Ya, ini hukumnya apa? Makruh. Ya. Bukan karena bacaannya terhadap Al-Quran semata, tetapi karena bacaannya itu mengganggu orang lain yang membacanya. Ini hal yang pertama. Yang lain beliau contohkan, demikian pula al-musallin. Ya. Idza kanat jahriyatan tushawwitu 'ala al-musallin. Apabila bacaan Al-Quran itu dengan suara keras dan mengganggu orang yang sholat. Perhatikan ini khususnya kalau kita berada di dalam masjid. Ya. Tatkala ada orang yang sholat, hendaknya kita memelankan suara kita, ya, merendahkan suara kita, menahan suara kita agar jangan mengganggu orang-orang yang sholat. Nah, terkadang ini sering kita dapatkan di masjid-masjid kita tatkala pada hari Jumat, ya, yang ini baca, yang ini baca, yang ini baca, bagus, baca Al-Quran itu baik. Tapi kalau ada orang sholat yang sedang bermunajat dengan Rabbnya, jangan sampai kita mengganggu kepada orang yang sholat itu, ya, dengan suara kita yang keras tatkala membaca Al-Quran. Ini bukannya membuat kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah, ya. Bukannya membuat kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, tetapi justru perbuatan kita ini adalah perbuatan yang makruh, perbuatan yang tidak disukai, perbuatan yang tidak disenangi, ya. Karena kita mengganggu kepada orang-orang yang sedang sholat. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendapatkan ada orang-orang yang sholat di sekitar kita, khususnya di dalam masjid, maka hendaknya kita merendahkan, memelankan, meringankan suara kita di dalam membaca Al-Quran supaya tidak mengganggunya. Nah, qala au tuz'ijun na'imin, atau membuat gaduh
kepada orang-orang yang sedang tidur. Tadarusan itu bagus. Ya, artinya membaca Al-Quran itu perkara yang mulia, perkara yang utama, perkara yang mengandung pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kalau bacaan Al-Quran kita sampai mengganggu kepada orang yang sedang beristirahat, orang yang sedang tidur, ya ini tidak lagi utama, tidak lagi mulia. Tapi hukumnya berubah menjadi apa? Menjadi makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Nah, terkadang kita lihat pada sebagian tempat bacaan tadarus Al-Quran khususnya di bulan Ramadan yang dikumandangkan melalui mikrofon itu sangat mengganggu ke rumah-rumah masyarakat. Ya. Sehingga kalau datang bulan Ramadan semestinya seorang bisa tidur dengan nyenyak, tapi karena gangguan bacaan tadarus Al-Quran yang diperbesar suaranya melalui mikrofon, ini membuatnya justru resah di dalam bulan Ramadan. Kenapa resah? Tidak bisa tidur di malam hari karena bacaan-bacaan tadarus tersebut. Ya, ini bukan lagi hukumnya mustahabbah, hukumnya berubah menjadi makruhah karena mengganggu kepada orang-orang yang sedang beristirahat. Ya. Kalau ada yang menyangkal, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau tidur? Ya, ini tidak bisa dibandingkan, masalahnya berbeda. Ya, masalahnya berbeda. Kalau permasalahan membandingkan antara keutamaan ini dengan keutamaan itu, tentu membaca Al-Quran itu adalah ibadah kepada Allah yang mulia, yang utama. Dan seorang yang tidur pun bisa menjadi ibadah kalau dia niatkan dengan tidur itu untuk bangun malam dan kuat melaksanakan salatul lail. Kan gitu. Nah, tapi perbuatanmu dengan membaca Al-Quran itu mengganggu orang-orang yang sedang beristirahat, ini menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menyatakan al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat kaum muslimin dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, maka jangan sampai kita mengganggu orang lain yang sedang tidur karena kita membaca Al-Quran. Ya. Nah, demikian pula walaupun di dalam masjid, ternyata ada orang yang sedang beristirahat, sedang tidur di masjid itu. Kebetulan masjid itu diperbolehkan tidur di dalamnya. Dan memang hukum tidur di dalam masjid itu adalah mubah. Bukan perkara makruh, bukan perkara muharram. Tapi dengan catatan dia harus menjaga kebersihan masjid. Hukumnya mubah. Baik, itu hukum syar'i. Ya. Kemudian kita kebetulan sedang membaca Al-Quran, ya, sedang mengulang hafalan-hafalan Al-Quran, maka jangan sampai suara kita mengganggu orang-orang yang sedang tidur ataupun yang sedang beristirahat tadi. Ya, karena yang demikian itu merubah hukumnya menjadi makruh. Ya. Pandangan kita bahwa membaca Al-Quran itu lebih utama daripada tidur, ini bukan pada tempatnya. Baik, jadi ini perkara yang harus diperhatikan, sehingga membaca Al-Quran itu menjadi ibadah yang benar, bukan malah menjadi sesuatu yang tidak disukai dan tidak disenangi. Baik. Qala wa taratan takunu muharramatan. Terkadang membaca Al-Quran itu bisa hukumnya adalah muharram. Hukumnya adalah haram. Ya, mendatangkan dosa, bukan hanya sekedar makruh. Kaman yaqsudu biha ar-riya'a was-sum'ata. Seperti orang yang memaksudkan dengan membaca Al-Quran itu adalah riya dan as-sum'ah. Ya, ar-riya dan as-sum'ah. Ar-riya yaitu keinginan untuk dilihat oleh orang lain sehingga mereka memujinya. Itu disebut dengan ar-riya. Sedangkan as-sum'ah yaitu supaya didengar oleh orang lain, kemudian mereka memujinya dan dia mendapatkan popularitas. Ini disebut dengan as-sum'ah. Jadi ar-riya terkait dengan penglihatan orang lain, as-sum'ah terkait dengan pendengaran orang lain. Kalau ada yang memaksudkan dengan membaca Al-Quran itu adalah riya, ya, untuk dilihat orang lain,
atau sum'ah untuk didengar oleh orang lain sehingga mereka memujinya, ini bukan lagi amalan yang mulia. Tapi justru dengan dia membaca Al-Quran, dia sedang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dia sedang melakukan perbuatan syirik. Namun syiriknya adalah syirik yang kecil, ya. Dan syirik kecil itu akbar minal kabair, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang besar sekalipun, ya. Jadi jangan sampai ibadah kita berubah menjadi kemurkaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala karena ibadah kita dimasuki oleh ar-riya dan as-sum'ah, ya. Lalu bagaimana pula dengan orang-orang yang sengaja menghafal Al-Quran, ya, menguasai Al-Quran, memperindah suaranya dengan Al-Quran hanya untuk menang perlombaan supaya jadi juara MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Hanya itu kepentingan. Sehingga tidaklah dia memperhatikan Al-Quran kecuali karena ingin mendapatkan titel sebagai juara. Ini justru bacaannya terhadap Al-Quran bisa dikatakan perkara yang muharramah dan perkara yang mustahabbah, apalagi wajibah. Nah, karena niatnya adalah niat yang batil, niat yang tidak benar, niat karena manusia, ya, karena sesuatu daripada kesenangan dunia, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Qala aw yaf'aluha fi mawatinil bid'ah, atau dia membaca Al-Quran itu dia memperbuatnya di tempat-tempat kebid'ahan, dalam acara-acara bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak, ya. Bukannya keutamaan, bukannya kemuliaan, bukannya mendatangkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi justru membaca Al-Quran dalam acara-acara bid'ah, dalam tempat-tempat yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu berubah menjadi maksam, menjadi dosa, menjadi murka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 5 hukum di dalam membaca Al-Quran, ya. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mustahab, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya apa? Muharram. Ada 4 hukum. Nah, ada 4 hukum sebagaimana yang telah disebutkan, ya. Wajib tatkala seorang membacanya di dalam salat, dan khususnya yang dimaksud adalah membaca Al-Fatihah. Bisa hukumnya adalah sunnah mustahabbah, ya, dalam 2 keadaan. Yang pertama tatkala dia membaca surah setelah Al-Fatihah di dalam salatnya. Yang kedua pada waktu-waktu yang lain selain salat, hukumnya adalah mustahabbah. Yang ketiga bisa menjadi makruhah, seperti yang sudah dicontohkan, apabila membaca Al-Quran itu mengganggu orang-orang lain yang membaca Al-Quran, atau mengganggu orang yang sedang salat, atau bisa membuat gaduh kepada orang yang sedang tidur, ya. Bisa muharramah, disebutkan seperti seorang yang membacanya karena riya ataupun sum'ah, atau yang membacanya di tempat-tempat di dalam acara-acara, dalam pertemuan-pertemuan yang bid'ah. Nah, qala li'anna fi dzalika i'anatan 'alal batil, karena yang demikian itu mengandung sikap tolong-menolong, membantu atas kebatilan, ya, membaca Al-Quran di dalam acara-acara dan tempat-tempat bid'ah, ya. Ini justru membantu kebatilan, membantu kebid'ahan tersebut, menghiasi kebid'ahan itu seolah-olah perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang akan mengingkari perkara itu adalah perkara bid'ah. Di antaranya kenapa? Karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Bagaimana mungkin membaca Al-Quran itu bid'ah? Tidak mungkin. Sehingga orang terkelabui karena di dalamnya membaca Al-Quran. Nah, ini berarti membaca Al-Quran itu adalah membantu kebatilan, ya.
tatkala membaca Al-Quran itu di tempat-tempat dan di dalam acara-acara yang bid'ah. Baik. Qala wa minal ulama'i man harrama tamshiq al-qira'ah bihaitsu yukhillu bil lafz. Di antara para ulama itu ada yang mengharamkan untuk mengulur-ulur bacaan, memanjang-manjangkan bacaan, ya. Yang mana hal demikian itu bisa merusak lafaznya. Ya, sepenggal ayat saja bisa 15 menit. Ya, muter. Ya. Ini namanya tamthil. Ya, mengulur-ulur bacaan sehingga dia panjang dengan batas yang melampaui kadarnya, sehingga merusak lafaz. Ya. Yang seperti ini justru diharamkan oleh sebagian ulama. Ya, tidak benar bacaan yang seperti itu. Wa kadzalikal alhanul muttaribah. Saya ulangi. Wa kadzalika alhanal mutrabah. Naam. Wa kadzalikal alhanal mutrabah ka alhanil ghina. Demikian pula lahan-lahan lantunan-lantunan mutrabah yang mendendang-dendang seperti lantunan-lantunan nyanyian-nyanyian. Tatkala kita mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, seolah-olah kita sedang mendengarkan campur sari misalnya. Ya, karena mendendang melantun-lantun, ya. Ada sebagian orang yang seperti itu dalam membaca Al-Qur'an. Ya, kalau kita ingin memperturutkan hanya sekedar hawa nafsu, memang bacaan itu enak. Karena kita mendengarnya seperti kita mendengar lagu, mendengar nyanyian. Dan yang membacanya pun mantan penyanyi. Ya, memang suaranya bagus. Ya, tapi yang seperti ini bukannya kemuliaan dan keutamaan. Tapi yang seperti ini bahkan diharamkan oleh sebagian ulama, kata beliau. Siyanatan li kitabillahi ta'ala wa tanzihan lahu, dalam rangka menjaga kitabullah dan mensucikan kitabullah tersebut. Ya, kitabullah itu adalah wahyu dari Allah, isinya adalah kebenaran yang akan meningkatkan keimanan seseorang apabila dia membacanya. Nah, sementara lantunan-lantunan lagu adalah trompet syaitan yang hanya membuat seseorang semakin larut di dalam syahwat dan hawa nafsu. Ya. Tatkala kita membaca dan mendengar bacaan-bacaan yang menggunakan lantunan-lantunan seperti ini, seringnya kita terlena. Bukan terlena dengan isi dari apa yang kita baca. Ya. Bukan kita tertegun dengan makna kandungan-kandungan dari apa yang sedang dibaca. Tetapi dengan lantunan-lantunan tersebut seolah-olah kita terbuai, seakan-akan kita sedang menikmati nyanyian-nyanyian yang tentunya melupakan daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang sampai terharu, mengeluarkan air mata tatkala mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan dengan lantunan-lantunan lagu seperti ini. Bukan karena dia paham apa kandungannya, apa isinya. Ya. Apa yang sedang dibicarakan oleh Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Bukan. Tapi karena dia mengingat masa lampau, dia pernah mendengarkan lantunan-lantunan yang seperti ini. Ya. Dia terharu karena lantunannya. Subhanallah. Maka ini semua diharamkan oleh sebagian ulama. Khiyanatan li kitabillah. Al-Quran itu tidak sama dengan nyanyian-nyanyian. Tidak sama dengan lagu-lagu syaitan yang hanya memuaskan syahwat dan hawa nafsu. Ya, lagu-lagu cabul yang hanya mengumbar syahwat tidak sama dengan Al-Quran yang di dalamnya kebenaran wahyu dari Allah. Al-Quran yang merupakan kalamullah dan mukjizat terbesar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala hadza wa inna minal bid'ah ma yahsulu fil ma'atin
allati yuqra'u fiha al-Qur'an 'inda al-'aza wa istima'in nas. Sesungguhnya kata beliau, termasuk daripada perkara-perkara bid'ah itu apa yang terjadi fil ma'atin, di dalam acara tertentu, ya, peringatan tertentu. Allati yuqra'u fiha al-Qur'anu 'indal 'aza, yang pada peringatan itu dibacakan Al-Qur'an dalam rangka al-'aza, untuk mengungkapkan bela sungkawa, atau di dalam kebiasaan masyarakat kita yaitu dibacakan Al-Qur'an di saat-saat takziah. Hada minal bidah. Ya. Nah, demikian pula tidak ada syariatnya kalau ada orang yang meninggal disetelkan suara bacaan Al-Qur'an. Walaupun yang membacanya adalah masyayikh, ya, bacaan Syekh Al-Qudaisi misalnya. Bacaannya bagus Ustaz. Ya, Syekhul Qira'ah, Syekh Al-Qudaisi, ya, imam daripada Masjid An-Nabawi. Kita katakan enggak, karena yang demikian itu adalah perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bacaan-bacaan Al-Qur'an dalam acara-acara seperti ini, peringatan-peringatan yang seperti ini termasuk daripada bid'ah ketika takziah. Demikian pula bacaan Al-Qur'an tatkala meninggalnya seseorang, kemudian dibacakan Al-Qur'an di malam hari untuk dikirimkan pahalanya kepada orang itu, ya, sehingga dilakukan ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 100 hari, ada yang 1000 hari, 40 hari, dan sebagainya. Hadza minal bidah. Perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula inda istima'in nas, ya, termasuk kata beliau dari perkara-perkara yang bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membacakan Al-Qur'an tatkala manusia berkumpul di dalam pertemuan-pertemuan. Tiap ada arisan, ya, dimulai dengan bacaan Al-Qur'an. Ada pertemuan, ada rapat, ada majelis tertentu, ya, maka marilah kita mulai untuk acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara kita Fulan bin Fulan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, hadza minal bidah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wa kadzalika, dan demikian pula al-istijaru ala qira'atil Qur'an wa ihda'ihi lil amwat. Ya. Demikian pula mengupah orang untuk membaca Al-Qur'an agar dia menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal. Ini yang kita singgung tadi. Jadi tidak disyariatkan membaca Al-Qur'an ketika takziah, ketika adanya orang yang meninggal. Demikian pula termasuk daripada bid'ah mengupah orang lain, membayar orang lain, ya, untuk dia membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Bahkan walaupun tidak dibayar, dia datang dengan sukarela. Cukup keluarga yang berduka menyiapkan minumnya dan makannya, ya sama saja. Ini adalah perkara yang bid'ah. Walaupun tidak disediakan apa-apa, bahkan dia yang membawa beras, membawa lauk pauk untuk keluarga yang berduka, dan dia dengan sukarela membaca Al-Quran, ya, dalam rangka untuk menghadiahkan pahalanya kepada yang meninggal. Hadza minal bid'ah. Ya. Tidak bisa seseorang menghadiahkan pahalanya kepada orang lain, sebab setiap orang itu membawa apa yang telah dia perbuat di muka bumi ini. La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul beban orang lain. Barakallahu fiikum. Wa nahwu dzalik, dan yang semacam itu, mimma khasya finnas,
dari perkara-perkara yang sudah tersebar luas di kalangan manusia. Liqillatil ilmi wa ghalabatil jahl, karena kurangnya ilmu dan dominasinya kebodohan. Wa qillati man yunkiru, dan karena sedikitnya orang-orang yang mampu mengingkari. Wa yubayyinu lin-nasi dinahum, dan bisa menerangkan kepada manusia akan agama mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali dan berpulang. Nah, kita ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berupayalah untuk kita menjelaskan hal yang demikian ini ke tengah masyarakat kita dengan cara yang baik, dengan cara yang simpatik, ya, dengan cara yang benar, sehingga kita bisa mengurangi kejelekan dan keburukan. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkati kita, ilmu kita, keluarga kita, amalan kita, ibadah kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.